perihal tentang kehidupan yang ruhiyah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi kecuali, dan di antara keduanya kecuali adanya keberadaan al-haqnya Tuhan. Maka kenali al-haq itu, maka kamu mengetahui hakikatmu, maka kamu mengetahui hakikat hidupmu. Jadi gak penak karo tonggo, gak penak karo konco, terus akhirnya arepe sholat gak penak, ikut-ikutan. Gak iso. Iman itu surga neraka katut, surga nunut. Kualik gak iso. Peristiwa di 2012 kan banyak yang luput. Aku mau elon-elon kok gak iso. Iman itu elon-elon gak bisa, ikut-ikutan gak bisa. Oke. Wattaku, dan jagalah, di Baqarah 48 kan terungkap dengan sangat gamblang. Jaganan dirimu dari terperosok masuk ke neraka akibat an-nafsi, akibat dari nafsu-nafsu yang menggerogoti kehidupannya nafsu syai'ah, semuanya digeluti sama nafsunya. Karena seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun, dan seseorang tidak akan dapat menerima syafaat dan memberikan syafaat serta tebusan. Orang yang demikian tidak akan tertolong. Jadi sikap kita bagaimana berada di dalam iman. Jamaah rahimakumullah, saya sebenarnya mau berbicara mungkin kan sudah 1 jam sendiri. Ini kalau katakanlah saya mengangkat tentang panji, kibarkan panji-panji hitam, berlafadzkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ciri kebenaran itu adalah ngerek bendera hitam, panji hitam, mengibarkan panji hitam yang berlafadzkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang menjadi masalah. Pada saat berbicara tentang panji-panji hitam, kemudian kita menafsiri, kita berpikir, kita berperspektif, persepsi kita itu berarti pakai taplak hitam ditulisi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kan berpikir itu. Ning kelakuane tetap panggah korupsi, panggah otok, panggah ngelokke. Apa gunane La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bendera sing diangkat? Padha karo nggak seneng dengan kelompok, dengan orang lain, kemudian lega itu puasnya nafsunya saat nggawa watu, kemudian diantem nih wong sing di demo, orang yang tidak disukai itu tadi. Kalimat yang paling ngelega nih itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piye ndase wis mentol purung.
Itu lega. Leganya itu melebihi leganya saat nganggo kalimat miso. Luwih lega. Apa begitu? Kan enggak. Fa'aina tadhabun. Bagaimana nasib hidupmu? Bagaimana keadaan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa yang kamu perbuat di dalam hidupmu? Kamu sudah berproses apa belum dalam hidupmu untuk menjadi orang-orang yang selamat dan diselamatkan? Untuk menjadi orang yang selamat dan diselamatkan itu, kemana kamu pergi? Dunia ini adalah sebuah perjalanan. Startnya adalah kamu lahir, finishnya kamu mati. Proses dari lahir keluar dari gua garba sampai nanti masuk ke liang lahat, itu adalah perjalanan kita, diri kita sesuai umur kita masing-masing. Kemana kamu pergi? Apa tujuanmu pergi? Apa tujuanmu lahir? Kenapa kamu di dunia? Untuk apa kamu di dunia? Kamu mencari apa sih di dunia? Mencari kehormatan, mencari kemuliaan, mencari jabatan, mencari fulus, uang, mencari dahab atau emas, perhiasan. Mencari apa kamu di dunia ini? Fa'aina tadhabun. Apa inti kehidupanmu itu? Kamu itu untuk apa sih kamu lahir di dunia ini? Apakah hanya karena dampak orang tuamu senang-senang sehingga brojol kue? Kan gitu. Sebenarnya di ayat ini dijawab langsung. Bagaimana nasibmu, bagaimana hidupmu, bagaimana kamu keadaanmu saat di dunia ini pun saat nanti di akhirat meninggal dunia. Jika kamu tidak mengenal dirimu, jika kamu tidak mengenal Tuhanmu, in huwa illa dzikra lil alamin, jika kamu tidak mengenal Dia, maka kamu nggak akan pernah dapat menyatukan, mengindukkan dzikra lil alamin. Kamu akan tertolak oleh semesta, oleh kesemestaan. Sungguh hanya dengan Dia itulah kamu mengetahui tujuan hidupmu. Hanya dengan mengenal Dia, maka kamu tahu untuk apa kamu hidup. Hanya mengenal Dia sehingga kamu tahu bahwa di dunia itu bukan masalah fisik, bukan masalah lahir jasadiah. Hanya dengan tahu tentang Dia, maka kamu mengetahui, mengenali bahwa alam semesta ini adalah kuasanya Dia, kuasanya Tuhan, milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Hanya jika ila dzikra lil alamin, sehingga pengetahuan, wawasan, sains, teknologi, dan semua berbagai jenis yang kita pelajari itu akan mengerucut, menginduk kepada zikir, mengokohkan zikirnya maksudnya. Saat telah mengenal Dia, in huwa, hanya jika mengenal Dia, maka jadilah orang-orang yang berkehendak kuat, berproses kembali kepada Tuhan di dalam sirotol mustaqim, di dalam jalan sirot, jalannya Tuhan, dan bertempat tinggallah di sana. Kan itu. Jadi kita
ini akan ada saat Titi Wanci mengibarkan panji-panji hitam, berlafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hitam itu makna keaslian. Hitam itu makna dunyo, keasliannya manusia. Dunyo atau dunia ini aslinya hitam, gelap. Kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Saat siang karena ada cahaya matahari. Saat malam ada cahaya rekayasa teknologi listrik. Tapi pada dasarnya bahwa dunia ini gelap, hitam, menunjukkan keaslian. Batu hitam itu menunjukkan keaslian, kemurnian. Kemudian aswad, hajar aswad, batu hitam. Batu itu menunjukkan keras gitu ya, keras. Menungso itu aslinya atos. Kalau dia tidak menemukan sang pembimbing, tidak menemukan Tuhan, maka Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua mengucapkan kalimat yang sama. Man laisa syekh, siapa di dunia tidak memiliki guru. Guru siapa ini? Guru yang menunjukkan Tuhanmu, guru yang menunjukkan jati dirimu, maka gurunya pasti, kalau Al-Ghazali ngendikan syaitan, kalau Syekh Abdul Jalani ngendikan iblis. Man laisa syekh fa syaitonu syaikhuhu, man laisa syekh fa iblisu syaikhuhu. Mutlak. Karena Quran juga mutlak. Saat mengatakan bahwa tapi sabila man, mengikuti saja itu harus mutlak, yang mengetahui persis, bahkan memiliki hak wilayatul wilayah imamah, kan begitu Qurannya menyebut. Kita ingat ini, suatu saat Nabi Muhammad ditunggu sahabat. Dulu kan belum ada pujian ya seperti sekarang, sehingga para sahabat itu di dalam masjid berdiam menunggu hadirnya Nabi Muhammad. Masuk subuh sampai subuhnya hampir hilang, sudah semburat merah, sampai Bilal nyusul. Kemudian setelah Bilal nyusul, kaget karena ternyata Nabi Muhammad sedang muwun, sedang menangis, berderai air mata. Kenapa ya Nabi kok sampai berderai air mata menangis? Saya baru menerima sebuah surat yang ini nanti akan banyak orang yang membaca tapi tidak tahu maksudnya. Gimana penjelasannya? Akhirnya berangkat ke masjid kesubuhan dulu. Kemudian Nabi mulai membaca di dalam surat Ali Imran 109, mulai 187 ya. 100 intinya di 190 191. Walillahi malakus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Di Nabi muwun. Banyak orang membaca ayat ini, akan tetapi orang setelah membaca ayat ini hanya dikira persepsinya masing-masing, kemudian bendera ataupun Islam dan iman hanya berlabelkan tulisan-tulisan, hanya pinter-pinteran membaca,
digunakan untuk mencari jabatan, digunakan untuk mencari uang, mencari kehormatan, tapi tidak tahu maksud dari kenapa ayat ini diturunkan. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatili ulil albab. Orang hanya mengetahui yang lahir dari ya'lamun dohir, mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tidak mengetahui inti kehidupan. Orang hanya berorientasi lahir jasadiah, tapi tidak ingin untuk mengenal inti kehidupan ruhiyah yang justru yang menggerakkan kehidupan yang lahir jasadiah. Jika yang lahir jasadiah itu diorientasikan, dijadikan pedoman utama, maka kesadaran ruhnya hilang. Orang akan berkelahi, orang akan saling pertentangan, orang akan saling cekcok, gontok-gontokan, rebutan dunia, unggul-unggulan nafsunya. Akan tetapi jika perihal tentang kehidupan yang ruhiyah, kami tidak menciptakan langit dan bumi kecuali, dan di antara keduanya kecuali adanya keberadaan al-haqnya Tuhan. Maka kenali al-haq itu, maka kamu mengetahui hakikatmu, maka kamu mengetahui hakikat hidupmu. Jika kamu demikian, maka kamu dalam semua peristiwa di dunia ini, kehidupan jasad lahirmu akan mengikuti. Karena yang lahir itu mengikuti isinya. Seperti kalau kita nyuguh, tamu mbok suguhi gelas, urung karuan teh katut. Nggih napa mboten? Kowe nyuguhi tamu mbok suguhi gelas, mbok kamu kasih di depan tamu itu cangkir, tapi nggak ada isinya. Bisa toh? Saged toh? Ya. Walaupun kuwi jenenge iki jane sing duwe omah beres ora kan begitu. Akan tetapi kalau kamu nyuguhi teh atau kopi, otomatis gelas dan cangkirnya ngikuti. Bener apa mboten? Apa iya arepe nyuguh kopi karo tamu gak nganggo wadah, gak nganggo gelas? Ayo piye nek carane nyuguh nek orang nganggo gelas? Mbok loloh karo kopi terus mbok kei wedang banyu panas ngono mangep Pak. Ilate puter. Nek kalau hanya ngopeni gelasnya, isinya enggak katut. Tapi kalau ngopeni isi gelasnya katut. Isine saya larang, iki mesti digolekne ya saya larang. Wong barang haram wae larang. Mensen isine upamane begitu. Eta adae larang, gawene wis tuku mung adae tok mbok nggih hiasan. Aku yuk bolak-balik dikirimi jamaah itu nutritan. Ning wadahe nganggo apa ya? The Friends itu. Akhirnya beli tamu, "Loh Pak Yai, niki kok alah jamaah, mbok jamaah ngombe apa piye aku gak genah aku." Jamaah kula aku.
Nek biasane dituduh ning ngene iki biasane enggak ngombe sing ngene iki. Nek sing gak tau ngetokne iki malah mungkin bisa jadi kan ngombe. Engko coba bondong-bondong kemudian tuku anu ya.